Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari dalam dunia politik tidak ada teman yang abadi. Sumber saya dari YouTube. Jadi dalam dunia politik tidak ada teman yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Kepentingan manusia selalu ada sampai mati. Hanya saja kepentingan seseorang dengan orang lain itu sangat berbeda-beda. Yaitu sebab tidak ada yang sama kepentingan orang. Dan kepentingan itu sampai mati. Ada kepentingan manusia itu. Tetapi kalau berteman, kadang-kadang baru 1 tahun kita bisa berteman, 1 tahun kemudian kita udah pisah. Karena masing-masing sudah berbeda kepentingannya. Itulah saya lihat, tidak ada teman yang abadi di dunia ini, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Karena teman tidak ada yang abadi. Pertemanan akan bisa retak, bahkan rusak karena kepentingan masing-masing berbeda. Sebagai contoh, waktu Ruhut Sitompul, dia sebagai pertama anggota partai politik golongan karya. Mungkin di golongan karya pada saat itu ada permasalahan, kemudian dia karena kurang nyaman mungkin di sana, dia berpindah menjadi anggota kader Partai Demokrat sampai dia bisa duduk DPR. Selanjutnya, dalam situasi berkembang lagi, sekarang ini Ruhut Sitompul sudah berpindah lagi menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Itulah, mungkin kepentingannya dulu tuh dia masuk Golkar karena pada saat Golkar itu jaya-jayanya. Kemudian berganti lagi presiden, masuk Presiden Joko Susilo. Masuklah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian di situ dia berpindah lagi menjadi Partai Demokrat. Kemudian setelah Presiden Joko Widodo terpilih, kemudian dia berpindah lagi menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia. Jadi sifatnya dia melihat kepentingan. Kalau kepentingannya dulu baik, sekarang yang baik kepentingannya dia ke sana. Karena saya lihat Ruhut Sitompul ini melihat situasi dia, tidak ada yang abadi. Dia harus di satu tempat menjadi kader partai politik tersebut. Dilihat yang menguntungkan bagi dia, karena itulah kepentingan dalam kehidupan ini. Dan juga saya lihat, makanya dia selalu berpindah-pindah menjadi partai politik itu, apapun alasannya dialah yang tahu. Kemudian Fachri Hamzah, ini partai politik ini, sampai anggota DPR ini dari partai PKS. Tetapi setelah partai PKS memecahnya dari daripada Partai Keadilan Sejahtera, kemudian dia membentuk Partai Gelora. Di dalam Partai Gelora ini, dia juga menjadi pendukung daripada Gibran Rakabuming menjadi wali kota Solo. Dan itu mungkin dia sebagai jalan masuk untuk dapat mendekati dan mendukung Presiden Joko Widodo ini. Ya, ini saya lihat, jadi dia ingin mendukungnya masuk bergabung dengan kepentingannya, mungkin akan dapat nanti kalau dia sudah mendukung Presiden Joko Widodo ini, mungkin akan bisa nanti membesarkan Partai Gelora ini dengan berbagai fasilitas yang bisa diperolehnya. Karena dia sudah dekat dengan Presiden. Mungkin suatu saat dia mungkin akan bergabung bekerja sama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mungkin hal itu karena PDIP juga yang mengusung Presiden Joko Widodo menjadi presiden. Mungkin dengan jalur itulah dia bisa nanti membesarkan Partai Gelora ini ke depan. Demikian juga Sandiaga Uno kita ketahui dulu Partai Gerindra dan PKS ini didukung. Waktu pemilihan presiden, di mana
Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno dan lawannya adalah Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin. Tetapi yang menang adalah Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Sekarang dia sudah selesai pemilu. Dengan selesainya pemilu, maka tadinya musuhnya sekarang sudah menjadi teman. Buktinya Prabowo Subianto sudah bergabung kepada Presiden Joko Widodo, malah dikasih jabatan Menteri Pertahanan. Demikian juga Sandiaga Uno, dan juga ingin dia bergabung dengan Presiden dengan jalan dia sebagai tim sukses daripada Bobi Nasution sebagai calon wali kota Medan, di mana Bobi Nasution ini adalah mantu daripada Presiden Joko Widodo. Jadi saya lihat dengan cara demikian, dan juga Sandiaga Uno ini ingin membuka hubungan dengan Presiden Joko Widodo, mungkin dengan harapan akan mendapat suatu jabatan, apakah nanti diberikan jabatan menteri atau merasa komisaris utama atau direksi di salah satu perusahaan negara, kita tidak tahu. Tetapi dia semua ada kepentingan politiknya itu. Apakah kepentingannya daripada Sandiaga Uno mendukung daripada Bobi Nasution ini sebagai calon wali kota Medan, kita tidak tahu apa kepentingannya. Hanya yang tahu kepentingannya itu adalah Sandiaga Uno sendiri. Itulah saya lihat, itulah yang berbeda-beda. Jadi setiap orang, tidak ada teman yang abadi. Yang ada adalah hanya kepentingan yang abadi. Kepentingan ini dibawa sampai mati ini. Selalu ada kepentingan manusia. Hanya saja setelah mati tidak ada lagi. Tetapi selama dia masih hidup, kepentingan itu yang ada. Sekian dan terima kasih.